Shalom, salam sejahtera bagi kita dalam kasih Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 6 pada ayat 1 sampai dengan 7. Saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 berbunyi, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Judul renungan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Pada masa pertumbuhan gereja, para murid dibebani dengan banyak tanggung jawab. Hal-hal praktis dalam kehidupan tidak dapat diperhatikan dan banyak yang mengeluh tentang diabaikannya para janda mereka. Oleh karena itu, para murid memutuskan untuk memilih 7 orang guna melakukan pekerjaan merawat kebutuhan para janda ini. Mereka yang terpilih ialah orang-orang seperti dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Betapa sebuah pemikiran yang ilahi. Tidak peduli jenis pekerjaan apa yang harus dilakukan, betapapun rendahnya pekerjaan itu, orang yang dipilih haruslah penuh dengan Roh Kudus. Rencana gereja adalah agar segala sesuatu, bahkan rutinitas sehari-hari, harus dikuduskan bagi Tuhan. Karena gereja harus menjadi gereja Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, Tuhan tidak pernah menetapkan yang kurang dari itu. Warisan gereja adalah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus sedemikian rupa, sehingga Tuhan dapat meletakkan tangannya pada setiap anggota kapan saja untuk melakukan kehendaknya yang sempurna. Tidak ada titik berhenti dalam kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kita memulai disalib, tempat yang aib, malu, dan kematian itulah yang membawa kuasa kehidupan kebangkitan. Kemudian setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita melanjutkan tugas pelayanan dan kelak diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Janganlah kita lupa bahwa memiliki baptisan dalam Roh Kudus berarti harus ada kekudusan yang semakin meningkat. Orang tahu kapan arus mengalir dan mereka juga tahu kapan arus menjadi surut. Betapa gereja membutuhkan urapan ilahi. Gereja perlu melihat kehadiran dan kuasa Tuhan begitu nyata, sehingga dunia akan mengenalinya. Kita dapat menjadi pribadi yang digunakan Allah
untuk melayani mereka yang memiliki gangguan kesehatan mental atau korban kekerasan dalam rumah tangga. Partisipasi dalam pelayanan di tengah persekutuan merupakan sebuah kontribusi warga gereja yang positif bagi warga masyarakat di sekitar yang terpinggirkan dan menderita sebab tekanan dan tantangan hidup yang berat. Mari saudaraku memberi diri untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menjadi tangan-tangan Tuhan yang memberkati hidup banyak orang. Refleksi hari ini, ketika kita menyenangkan Tuhan dalam pelayanan kita sehari-hari, kita akan selalu menemukan bahwa setiap orang yang setia dalam hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan menjadikannya penguasa atas banyak hal.